Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada Ibu Sirait atas kesaksian yang luar biasa. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Tuhan pasti akan selalu menyertai kita dan menemukan jalan keluar bagi kita. Baik, saat ini kita masuk ke dalam sesi doa yang pertama dan saya kembali mengundang kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang memiliki permintaan doa ataupun ucapan syukur untuk dapat mengirimkannya ke kolom komentar media sosial kami ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia agar nanti dapat kita doakan bersama. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Pendeta Stephen Situmorang. Selamat malam, Pendeta. Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat, Saudara Josafat, juga seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia. Baik, apa kabar Pendeta? Luar biasa, puji Tuhan, saya kabar baik. Puji Tuhan, Pendeta. Baik, Pendeta. Bagaimana kabar juga dengan Saudara Josafat? Puji Tuhan, baik dan diberkati Tuhan, Pendeta. Baik, Pendeta, pada saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang telah masuk, yang telah dikirimkan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Nanti kiranya Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan dan juga nanti mungkin di akhir Pendeta boleh mendoakan ya Pendeta dari permintaan-permintaan yang sudah kita bacakan. Baik, Pendeta, permintaan yang pertama datang dari Bapak Zebua. Mohon doakan anak saya yang berencana mengikuti pendidikan lanjutan dalam pekerjaannya. Doakan juga anak saya yang berikutnya sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Selanjutnya dari Bapak Mario, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit penyumbatan pembuluh darah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kemudian berikutnya dari Bapak Darmanta Ginting, doakan saya dalam pergumulan rumah tangga saya. Kiranya Tuhan menolong. Lalu terakhir dari Saudari Dwi Lestari Nugroho, tolong doakan saya masih dalam pemulihan supaya dapat kesehatan seperti sedia kala. Baik, kepada Pendeta Situmorang boleh memberikan ayat, Pendeta. Terima kasih banyak. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan mengingatkan kita di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Untuk para pemirsa yang telah mengirimkan doa, permohonan doa pada saat ini, untuk Bapak Zebua, Bapak Mario, juga Bapak Darmanta, yang telah berdoa kepada Tuhan, maka dalam jawaban doa yang Tuhan akan berikan sama seperti ini, maka Tuhan yang kita datang, maka kita akan disembuhkan. Begitu pula apabila kita menginginkan keselamatan, menginginkan segala kelepasan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan, juga kelepasan bagi kita. Jadi kita tetap andalkan kepada Tuhan, karena Dia akan menepati janjinya bagi kita. Baik, Pendeta, terima kasih banyak atas ayat yang telah diberikan. Pendeta boleh bantu mendoakan Pendeta dari saudara-saudara kita yang sudah kita bacakan dan mengirimkan permintaan doanya tadi, Pendeta. Baiklah, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena segala penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini umat-umat-Mu yang telah datang, Bapak Zebua, Bapak Mario, Bapak Darmanta Ginting, juga Saudari Dwi Lestari ya Tuhan, di dalam segala permohonan yang telah diucapkan, di dalam segala permohonan untuk pemulihan dan kesembuhan, kami hanya datang kepadamu ya Tuhan, supaya memberikan jawaban yang terbaik, kesembuhan, pemulihan bagi masing-masing. Dan setiap jawaban doa itu adalah yang terbaik bagi saudara dan saudari kami ini. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta atas doanya. Saya akan kembali membacakan permohonan yang sudah masuk, Pendeta. Baik, permohonan berikutnya datang dari Jimmy 1234. Mohon kami didoakan rencana proyek pembangunan rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah bersama tim kami, kiranya Tuhan ikut campur tangan agar dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya dari Rita Sinaga, selamat hari Sabat. Mohon doakan agar saya dan keluarga dapat menguduskan hari Sabat dengan sepenuh hati. Selanjutnya dari Saudari Anne,
Mohon doa agar Tuhan segera memberi jalan keluar untuk pergumulan keluarga kami dan agar saya segera dapat pekerjaan yang libur di hari Sabat. Lalu berikutnya dari Saudara Dorimin Ponori, tolong doakan saya kurang sehat supaya esok saya boleh melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Baik, kepada Pendeta Situmorang, kami kembali mempersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang telah memohonkan kepada Tuhan, untuk Saudari Anna, Bapak Jimmy, Ibu Rita, dan juga Bapak Donimin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena di dalam Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Untuk segala pekerjaan yang digumuli untuk menguduskan hari Sabat, begitu pula dengan pembangunan daripada gedung rumah sakit yang direncanakan di Klaten. Juga bagaimana kita menguduskan hari Sabat dan diberikan kesehatan supaya bisa melayani besok. Kita datang kepada Tuhan. Karena apa saja yang kita minta, kita doakan kepada Tuhan, kita harus percayai juga. Terkadang kita jarang percaya akan doa yang kita sudah layangkan kepada Tuhan. Tapi dalam Markus 11 ayat 24 ini katakan bahwa di saat kita telah memohonkan kepada Tuhan, kita juga telah menerima akan jawaban doa kita. Dan itulah yang perlu kita imani pada saat ini. Oleh sebab itu, untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah memohonkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya segala jawabannya telah diterima. Baik, terima kasih banyak Pendeta atas ayat yang telah dibacakan. Pendeta boleh bantu untuk mendoakan Pendeta. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena janji-Mu, apa saja yang kami doakan. Di saat kami percaya kepadamu, maka Engkau akan melengkapi dan kehendak-Mu lah yang terjadi pada saat ini. Bapa, kiranya Engkau membantu di dalam segala pergumulan untuk pekerjaan bagi Saudari Anna. Begitu pula untuk pembangunan rumah sakit di Klaten, Jawa Tengah, yang dimohonkan oleh Bapak Jimmy, juga Saudari atau Ibu Rita Sinaga, yang juga memohonkan kiranya dapat menguruskan hari Sabat, juga Bapak Donimin Ponori, sehingga pada esok hari dia dapat melayani Engkau, walaupun pada saat ini dalam keadaan yang kurang sehat. Tapi kami percaya bahwa doa kami akan Engkau kabulkan ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan kami serahkan semuanya. Karena kami tahu bahwa apa yang telah kami minta, maka Engkau juga telah menjawabnya dengan penuh kuasa, dan janji-Mu akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kepercayaan yang penuh kepada Engkau di setiap waktu hidup kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Permintaan doa berikutnya datang dari Bapak Abner. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Kemudian berikutnya dari Dustin A. Mohon doanya untuk pemulihan atas sakit saya oleh Tuhan Yesus, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Selanjutnya dari Ibu Ana. Mohon doakan anak saya agar boleh menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, dan menurut kepada orang tua. Kiranya Tuhan mendengar. Berikutnya dari keluarga Huta Barat. Mohon doakan anak saya yang sedang dalam pergumulan pribadi. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Baik, kepada Pendeta Situmorang boleh memberikan ayat penguatan, dan nanti di akhir Pendeta boleh langsung mendoakan Pendeta. Di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu
Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Begitu pula di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15, Tuhan katakan pula, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Untuk Bapak Abner, begitu pula dengan Saudara Dustin, Tuhan katakan bahwa di saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Dan Tuhanlah yang akan mengobati luka-luka kita. Seberapa banyak luka kita, seberapa besar yang kita rasakan, maka Tuhan yang akan dengan setia, dengan menggenapi firman-Nya akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Begitu pula di saat kita mau datang kepada Tuhan, di saat kita mau untuk menurut Tuhan, dan juga dalam pergumulan kita, maka Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik di saat ada kesesakan. Sama seperti dalam Mazmur 50 yang sudah kita dengar tadi. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Kiranya begitu pula dengan Ibu Ana dan juga keluarga Huta Barat. Di dalam menginginkan supaya takut akan Tuhan, keluarga, bahkan pergumulan, maka Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Di saat jalan keluar yang kita hadapi itu kita selesaikan, maka kita juga patut untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena penyertaan-Mu dan segala perlindungan-Mu. Namun pada saat ini ya Tuhan, ada yang perlu kami mohonkan kepada-Mu. Keluarga atau Bapak Abner dan juga Saudara Dustin, di mana mereka menginginkan pemulihan, penyembuhan yang daripada Engkau. Sama seperti Engkau telah menyembuhkan dan memulihkan pada saat berada di dunia ini, melalui segala mujizat-Mu, kami datang juga Tuhan untuk memberikan kesehatan yang lebih prima lagi kepada dua umat-Mu ini ya Tuhan. Begitu pula untuk Ibu Ana, supaya keluarga dapat selalu takut akan Tuhan, jauhi segala kejahatan, dan menuruti firman-Mu. Begitu pula Tuhan dalam segala pergumulan yang dirasakan oleh keluarga Huta Barat. Kiranya Engkau saja ya Tuhan yang turut untuk melepaskan. Karena dalam kesesakan, maka Engkau yang akan melapangkan. Di dalam segala kesusahan, Engkaulah yang akan memberikan kepada kami sukacita dan lepas daripada segala masalah. Kiranya Tuhan, umat-umat-Mu yang datang kepadamu di dalam doa pada saat ini, Engkau luputkan daripada segala yang berimpang. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Saya akan kembali membacakan permohonan berikutnya. Permohonan berikutnya datang dari Bapak Julius. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di bagian kaki. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Selanjutnya dari Bapak Darius. Mohon doakan saya saat ini sedang menjalani perawatan dan pengobatan dari sakit yang saya derita. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Lalu dari Ibu Mariana, mohon doakan anak saya dalam pekerjaannya di perantauan. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan dalam segala hal yang baik yang dikerjakannya. Lalu berikutnya dari Ibu Regina, mohon doakan anak saya dalam perkuliahannya di luar kota. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan jalan terbaik dalam segala prosesnya. Baik, kepada Pendeta Situmorang, kami kembali mempersilakan untuk memberikan ayat dan nanti boleh mendoakan pendeta. Terima kasih banyak. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan
kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Untuk Bapak Julius serta Bapak Darius, di dalam segala pergumulan sakit yang dirasakan di pergelangan kaki maupun pada saat ini sedang dalam perawatan, kita percaya bahwa apa yang kita rasakan pada saat ini dalam perawatan-perawatan yang dilakukan, maka Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan juga kesejahteraan. Janganlah sampai kita takut bahwa apa yang kita rasakan pada saat ini menyulitkan kita, karena Tuhan menjanjikan akan mendatangkan kesehatan juga kesembuhan. Begitu pula bagi Ibu Mariana dan juga Ibu Regina, untuk anak yang sedang bekerja, juga berkuliah, Tuhan menjanjikan dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Di dalam pergumulan pada saat ini untuk anak-anak yang sedang bekerja maupun berkuliah, Tuhan menjanjikan bahwa dalam semuanya itu Tuhan akan memberikan penyertaan, memberikan perlindungan. Datanglah kepada Tuhan untuk selalu berharap kepadanya, supaya penyertaan bagi anak-anak yang telah dikaruniakan tetap diberikan. Seperti janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, maka janji itu pula akan jadi bagi Ibu Regina dan juga Ibu Mariana dalam permohonan untuk anak yang bekerja maupun berkuliah. Kiranya ini dapat menguatkan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohonkan penyertaan-Mu bagi Bapak Julius dan juga Bapak Darius, di mana pada saat ini kedua umat-Mu, kedua hamba-Mu ini dalam keadaan sakit. Bapak Julius dalam pergelangan kakinya dan juga perawatan yang dilakukan oleh Bapak Darius. Engkau saja ya Tuhan yang turut menyembuhkan sama seperti janji yang telah Engkau berikan. Begitu pula ya Tuhan untuk Ibu Mariana dan juga Ibu Regina, di mana memohonkan penyertaan-Mu bagi anak yang telah Engkau karuniakan. Kami tahu Bapa, sangatlah berat untuk emosional, di mana anak berjauhan, tapi kami percaya bahwa walaupun kedua ibu ini tidak bersama, tidak melihat anaknya jauh di luar kota, tapi Engkaulah yang akan selalu menyertai, sama seperti Engkau menyertai perjalanan Abraham pada saat dia menuju kepada kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan menjawabnya. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Baik, permohonan berikutnya datang dari Bapak Ham. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit lambung kronis. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Berikutnya dari Rizky Nia S. Mohon doakan saya supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan juga pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Lalu berikutnya dari Bapak Mikael. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit pinggang. Kiranya melalui perawatan yang dilakukan boleh mendatangkan kepulihan bagi saya. Lalu selanjutnya dari Ibu Rida. Mohon doakan saya dalam pergumulan di bidang ekonomi. Doakan juga anak saya dalam pekerjaan dan kehidupan pribadinya di perantauan. Lalu berikutnya dari Saudari Evi Laloan. Tolong doakan kami, anak-anak dan cucu-cucu agar selalu baca firman dan menjadi pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih. Baik, Pendeta Situmorang boleh memberikan ayat penguatan Pendeta. Terima kasih banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, untuk umat-umat Tuhan yang telah mendoakan, kita datang kepada Tuhan di dalam segala pergumulan hidup, untuk pasangan hidup yang tadi disampaikan oleh Saudari Rizkinia, begitu pula Ibu Hida, dalam segala pergumulan ekonomi. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Tapi syaratnya adalah jika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Kita tetap harus datang kepada Tuhan, membuat Yesus tinggal setiap waktu dalam hati dan pikiran kita. Maka Tuhan akan senantiasa dan setia di dalam mengabulkan segala pergumulan doa kita. Begitu pula untuk Bapak Ham dan juga Bapak Mikael yang mendoakan, yang memohonkan doa kepada Tuhan supaya diberikan penyembuhan untuk sakit lambung kronis, juga sakit pinggangnya. Dalam Maliaki pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas. Untuk segala yang kita rasakan pada saat ini, ada kesakitan yang boleh jadi menyulitkan kita dalam apapun yang kita lakukan, pekerjaan dan aktivitas lainnya. Tuhan menggambarkan dirinya seperti burung Raja Wali. Di saat kita datang kepada Tuhan, takut akan Dia, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan untuk memohonkan kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada Bapak Ham. Begitu pula dengan Bapak Mikael yang dalam keadaan sakit pinggang maupun sakit lambung. Engkau saja yang turut memberikan penyembuhan dan pemulihan dari surga, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala dan biasanya ya Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohonkan kiranya Engkau juga mendatangkan yang terbaik bagi Saudari Rizkiana untuk mencari pasangan hidup, juga pekerjaan yang terbaik. Engkau saja ya Tuhan yang turut memberikan segala permohonan ini juga ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati Ibu Frida yang pada saat ini memohonkan dalam pergumulan ekonomi. Engkau saja ya Tuhan yang turut untuk melapangkan dalam segala pekerjaan yang dilakukan, juga anak yang telah Engkau karuniakan dalam pekerjaannya. Engkau saja yang turut untuk memberikan yang terbaik dalam segala yang dikerjakan, yang dilakukan. Ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan kami sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin.